syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, di hari yang penuh berkah, yaitu adalah hari Jumat, di waktu yang insya Allah menjadi waktu yang mulia, yaitu adalah pada sore hari setelah asar sebelum maghrib. Ini menjadi waktu yang penuh perhatian Allah, yang kemudian alhamdulillah tidak hanya hari yang mulia, yang kemudian kita pun adalah masuk pada bulan yang mulia, yaitu dalam bulan apa ini? Bulan Rajab, bulan persiapan, bulan yuk kita sama-sama kemudian bangkit untuk bisa menanam banyak-banyak amal soleh di bulan Rajab ini, sebelum kemudian kita insya Allah berkahi dengan pertemuan antar kita dengan Ramadan sebagai bulan yang agung. Jadi menjadi rajanya bulan, yaitu dalam bulan Ramadan. Bagaimana kemudian nanti kita dijadikan sebagai manusia yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebuah pertemuan antara raja dengan ratunya. Ini bulan Ramadan ini raja. Akankah kita kemudian dijadikan ratunya, sehingga kemudian mengklik antara kita dengan Ramadan? Ini kembali kepada persiapan kita dari sebelumnya. Maka Allah ciptakan satu bulan di sebelum Ramadan, yaitu adalah Rajab, bulan yang mulia, agar sesungguhnya kita dapat mempersiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Ayo kita tanam banyak-banyak amal di bulan Rajab ini. Masuk ke Sa'ban, ayo terus kita pupuk, kita kuatkan terus kesabaran kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk ke Ramadan kita udah biasa lapar, udah biasa capek, udah biasa lelah, sehingga nanti di Ramadan saumnya ya biasa saja. Seperti saat ini barangkali saya juga nih ngomong agak ngos-ngosan. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan lah capeknya lelahnya kita ini bisa menjadi sebuah saksi bahwa kita bersungguh-sungguh manjada wajada. Insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan disampaikan pada apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi cita-citanya. Insya Allah. Yang terpenting adalah mudah-mudahan kita semuanya bisa apa yang kita sungguhkan sebagai mujahadah kita itu kemudian kita balut semuanya adalah dengan lillahi ta'ala. Dengan apa? Lillahi ta'ala. Semuanya kita lakukan adalah karena Allah. Semuanya kita lakukan karena kita ingin berjumpa dengan Allah. Semuanya kita lakukan karena kita ingin dirahmati Allah. Tidak ada yang kita niatkan dan tidak ada yang kita tujukan kecuali tadi karena Allah, karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab ini. Kalau berkah akan mampu dia untuk bisa ibadah. Kalau berkah dia akan mampu untuk bisa berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Jangan hanya dibatasi pada puasa yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, yaitu hanya apa? Senin dan Kamis, atau hanya di ayam ulbit, atau hanya di itu puasanya mana biasanya? Ini lempeng amat ya. Biasanya puasanya yang mana? Puasanya Senin Kamis, lebih kan dari Senin dan Kamis. Biasa puasa
12 bulan tersebut terdapat 4 bulan hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bulan tersebut? Yang 3 bergandengan, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bergandengan. Kemudian yang 1 adalah bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalau sudah masuk ke bulan hurum, hormati bulan tersebut. 1, tidak berbuat zalim terhadap dirinya, terlebih-lebih terhadap orang lain. Haram di waktu tersebut berselisih. Haram di bulan-bulan tersebut mengadakan yang namanya peperangan. Ya terlebih misalnya di antara kita, kan kita mah sahabat, kita mah teman, sahabat ngaji, teman apa? Mengaji. Haram hukumnya kalau itu masih ada perselisihan, walaupun hanya sekedar perselisihan hati. Ya itu terlebih-lebih, itu yang nggak terucap dan nggak terungkap. Maka pada saat ini agar saum kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, segala amal ibadah kemudian diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, masuklah ke bulan Ramadan. Masya Allah, insya Allah kita dipertemukan bagaikan apa tadi, bulan sebagai rajanya, kita yang masuk sebagai ratunya. Maka insya Allah, ayo kita saling apa? Saling apa? Jangan nunggu mau puasa, dari sekarang juga saling apa? Memaafkan. Bu, maaf lahir dan batin. Saya sampaikan di pengajian yang lain, Bu, maaf lahir batin. Lah kan puasanya juga masih lama, itu gitu jawabannya. Enggak ya kalau menurut iman, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Karena apa? Tidaklah diterima puasa seorang, tidaklah diterima ibadah seorang kalau masih ada apa? Masih ada perselisihan, masih ada dosa di antara sesama. Terlebih-lebih dosa kepada suami, lebih-lebih dosa kepada orang tua. Leburkan dari saat ini agar apa? Nanti kita masuk ke Ramadan udah ringan dari segala perbuatan dosa. Bahkan tidak hanya diringankan di Ramadan saja, sudah diringankan dari bulan Rajab. Insya Allah kita akan mampu puasa tadi lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau hanya Senin Kamis tambah ayam bid, kalau hanya Senin Kamis dan ayam bid tambah puasa Daud, kalau hanya puasa Daud tambah lagi, Masya Allah, minimal 27 hari puasa, minimal 25 hari puasa, ambil ganjilnya. Kalau tidak 21 hari, kalau tidak, aduh, saya makan masih 35 gitu ya. Jadi kalau 27 hari sebulan susah kan nanti datang tamu. Ini masih 35 atau 65? Masya Allah. Jadi sekali lagi, puasa sebanyak dalam rangka apa tadi? Mengagungkan serta memuliakan bulan yang mulia, yaitu dalam bulan Rajab salah satunya. Insya Allah. Kemudian berdoa, perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya istighfarnya. Ini adalah kesempatan, karena bulan Rajab itu adalah disampaikan menjadi syahrullah. Rajab ini disebutnya adalah sebagai bulannya Allah. Berarti ini satu kesempatan untuk kita bisa beristighfar, memohon ampun melalui lisan kita dengan kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Kalau bulan yang lalu, bukan di bulan hurum, kita mampu beristighfar 70 kali dalam satu hari, sebagaimana Rasulullah SAW beristighfar setiap harinya minimal 70 kali. Maka di bulan Rajab lebihkan dari itu. Itu secara apa tadi? Lisan. Kemudian beristighfar tidak hanya berupa lisan saja, akan tapi apa? Berupa hati. Apa selanjutnya dalam sholat taubah? Saya sebelum masuk sini, karena memang ini bertepatan momentumnya dengan Rajab. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat kita. Kemudian berikutnya adalah selain tadi fala tadzlimu. Jadi jangan zalim terhadap diri. Kalau misalnya
kita mendapati undangan ngaji khususnya, kita abaikan, kita cuek-cuek, itu udah zalim sama diri. Lah tahu kita masih kurang, tahu kita masih bodoh. Kalaupun sudah pintar juga, tidak bisa kemudian kita merasa bahwa sudah pintar. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatur rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Apa katanya? Surah Kahfi ayat 109. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian tulis itu namanya ilmu Allah, kau jadikan lautan itu sebagai tintanya, dan tinta itu habis kau gunakan untuk mencatat ilmu Allah itu tidak akan ada selesainya, tidak akan ada habis-habisnya. Maka nggak usah kita kemudian merasa sok apa tadi? Sok pintar, sok bisa. Ngaji tahsin doang, udah 4 tahunan ngaji tahsin. Masa Allah, masa ya terlebih-lebih. Insya Allah kalau kita sih, insya Allah masih banyak apa? Kurangnya. Mudah-mudahan ini merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa dikasih kurang. Supaya apa? Akhirnya kita mau kumpul lagi, datang lagi. Insya Allah. Jadi jangan zalim. Kemudian berikutnya adalah waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi itu yang namanya kemusyrikan. Terlebih-lebih kemusyrikan yang ada pada apa ini? Batin yang senantiasa kemudian tidak kita sadari kita telah menduakan Allah. Kita telah jadikan Allah itu adalah kadang-kadang waktunya itu adalah sisanya, kadang-kadang begitu. Sibuk kalau yang lain, pas masuk sholat selesai. Gitu ya, bangun malah tidur kayak gitu ya, cukup buaro makan. Seakan-akan Allah itu hanya memiliki sisa waktu dari kita. Sementara apa kata Allah, sanaqrubu lakum ayyuhal thaqalan. Wahai kalian yang senantiasa memiliki beban, hidup ini berat, hidup ini masalah, hidup ujian, hidup ini adalah beban. Maka apa kata Allah, sanaqrubu lakum ayyuhal thaqalan. Aku senantiasa menyediakan waktu, menyimpan begitu banyak waktu. Tapi kenapa kalian selalu datang kepada sisa-sisa waktu? Udah capek, gitu. Udah bener-bener waktunya juga sempit, baru kemudian datang ke Allah pakai daster pula, dasternya sok masa Allah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dan ditutup gitu ya ayat tadi dengan kalimat bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang takwa. Berarti ayo kita jaga dan kita tingkatkan takwa kita, khususnya di bulan apa ini? Bulan Rajab. Kita mau masuk Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah menangis. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah ya Allah. Ternyata kami masih bisa berjumpa dengan Rajab ini. Maka ayo kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah, tidak hanya sekedar dipertemukan dengan Ramadan, tapi kemudian apa? Kita sukses, berkah di Ramadannya, sholatnya ente, sedekahnya, ngajinya jangan baru sebentar. Bu,
sedekahnya juga. Oke, ini dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang tidak hanya sekedar bertemu, tapi kita bertemu dengan mesra di bulan Ramadan tersebut. Maka ayo kita beli sajalah dengan sedekah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian naik terus istiqomah semangatnya. Awal berikutnya kita pending dulu untuk masuk ke Ramadan. Odoj, one day, one June. Di Ramadan harus meningkat. Maka di Rojab ini tingkatin supaya nanti di Ramadannya, gue nggak ikutan. Nah gue gimana keteter? 1 hari 1 juz gue kan masak, gue bikin kue, gue terus jaga warung, terus gue ke pasar. Gitu. Gitu ya. Gue sekarang nggak ngasuh anak tapi ngasuh cucu. Gitu ya. Masya Allah. Maka tingkatkan baca Al-Qurannya di bulan Rajab supaya nanti di bulan Ramadan nggak keteteran. Oke, semua ikut. Ini merupakan bahtera surga. Ini pengurus sudah buat kita jadikan merupakan sebuah bahtera atau menggoda. Ini mau menuju surga. Kalau misalnya ibu tolak, saya mah untuk 1 hari 1 juz kayaknya kan baru kayaknya Bu. Ayolah ya, supaya kita kan bisa bersama-sama, jangan sampai ada yang tertinggal. Allahumma barik lana Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Halaman berapa tadi? 117 ya. Surah An-Nahl ayat 92 menyampaikan wala takunu hai, janganlah kalian menjadi kallati seperti perempuan yang naqadat menguraikan ghazlaha benang-benangnya min ba'di setelah kuat angkasa terpintal. Jadi janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang-benangnya setelah benang-benang tersebut terpintal kuat. Ibu-ibu sholihah, wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Surah apa tadi? Surah An-Nahl ayat berapa? 92. Wahai ibu-ibu solehah, janganlah kalian menjadi seperti orang yang seperti perempuan yang menguraikan kembali benang-benang yang telah terpintal kuat. Kita hadir di majelis ini, kita datang di masjid ini, tentu ini karena lantaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Atas kebaikan Allah kemudian insya Allah dengan kehadiran di masjid ini hidayah sampai, iman kemudian terjaga, iman kemudian terkuatkan, iman kemudian ternaikkan. Apa kata Allah setelah iman tersebut terpintal begitu kuatnya? Janganlah kemudian kau uraikan kembali atas, boleh jadi kesalahan sikap, kesalahan lisan, kesalahan pikiran, kesalahan hati, kesalahan perbuatan. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Insya Allah kan sampai sini kemudian kita membaca Al-Quran. Terlebih kemudian kita kaji juga maknanya. Seperti mana tadi kita baca Al-Quran, kemudian
dengan demikian mudah-mudahan kemudian masuk ke dalam hati kita dan ini akan menjadi obat. Obat hati berbeda dengan obat iman. Nah, insya Allah kalau iman sudah terobati, terjaga kesehatannya, kalau sudah demikian, apa kata Allah, jagalah amalan-amalan hati tersebut seumpama tadi benang yang terpintal kuat. Bagaimana cara agar tetap kuat, jangan sampai kemudian terurai kembali. Kan kita demikian, kalau sudah di dalam masjid, kalau sudah berkumpul sesama yang solihah, nampak kesolihannya. Masya Allah semuanya ibu-ibu solihah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan tapi apakah kesolihan yang telah kita sama-sama jaga dan kuatkan di masjid ini akan terus terpintal tidak sampai rumah ini, akan terus terpintal tidak sampai kemudian kita berjumpa lagi di Jumat kemudian ini. Insya Allah, jangankan sampai rumah, baru keluar pintu masjid tiba-tiba sendal hilang. Siapa lagi nih yang nyolong sendal gue? Udah nyolong aja, padahal ternyata dia masuk pintu kanan, dia keluar. Jadi, tapi sekali lagi jangan sampai tersikap perbuatan, lisan, pikiran, hati menjadikan yang seharusnya iman tersebut sudah naik kemudian terpintal, akhirnya masalah tadi kendor lagi, terurai lagi. Masya Allah, perbanyak apa tadi istighfar. Ini makin gelap. Nah ini loh, iman kita kan kayak iman, masih iman kayak kerupuk, nggak boleh gelap dikit, turun dikit, udah langsung aduh Bu Eli cepet-cepet dong, ini udah gelap nih, udah turun lagi. Kan kita mau buka puasa, emang ibu doang ngapain puasa? Masya Allah, mudah-mudahan iman kita semakin tadi terjaga, terpintal, kuat. Apapun ujiannya, apapun halangan serta rintangannya, pokoknya kita anggap seluruh ujian dan rintangan tersebut adalah merupakan tantangan agar kemudian kita semakin hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan saja gelap, kita tinggal berdoa saja. Allahumma sholiban nafi'ah. Semoga kiranya kemudian ujiannya ditahan oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sampai rumah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masuk hadis. Hadis yang ke-150 53 ya. Wa kana habbuddin ilahi mada wa masahibuhu alaihi. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan pelakunya. Jadi amal solih itu yang dicintai oleh Allah adalah amal yang kemudian bisa dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus, secara konsisten. Maka di sini kan kita pernah pelajari di Riyadhus Shalihin bab sebelumnya, di mana ada bab banyak amal, banyak jalan menuju Allah, kemudian ada bab sederhanakanlah ibadah dalam artian seimbangkan antara hablum minallah, hablum minannas agar kedua-duanya kemudian dapat. Setelah dapat kemudian kita jaga konsistensinya. Setelah dapat kemudian kita jaga agar bisa dilakukan secara terus-menerus. Jangan sampai ketika sulit mampu datang di malam hari, ketika sulit mampu mengerjakan sholat duhanya, ketika sulit sholat fardunya ditambah dengan sholat sunnah-sunnahnya. Udah kesulitannya diurai sama Allah.
Ibu kayak gimana? Ibu kayak gimana? Tengok gitu lah. Ya Allah. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita kembali lagi kepada Allah, akhirnya Allah cuekin. Karena Allah udah tahu sifat kita. Dia kan datangnya kalau butuh doang. Walaupun sebetulnya Allah tidak demikian. Walaupun sebetulnya Allah tidak demikian. Akan kalau kita memiliki sifat seperti itu, ketika butuh datang, kalau sudah kebutuhannya kabulkan, kemudian akhirnya lalai kembali. Walaupun Allah tidak akan ada bosan-bosannya kalau kita bertobat lagi, kita kembali lagi. Hanya saja khawatirnya begini. Kan ketika kita kembali kepada kita datang kepada Allah itu, magnetnya ini bisa kemudian langsung gitu ya, atau bisa juga lambat. Makanya kita nunggu, ya Allah kapan ini jawabannya nanti kabulnya. Boleh jadi memang magnetnya nggak kuat. Nah, boleh jadi sebelumnya kita memiliki sifat demikian. Kalau sudah datang kepada Tuhan hanya sekedar ketika butuh. Apalagi kalau kebutuhannya ngejelimet baru berkata seakan-akan kemudian Allah tuh tahu sifatnya seperti itu. Akhirnya magnetnya ada semakin jauh. Kan di Riyadhus Shalihin sebelumnya nih, ini Bu 105 itu yang hadis ke 133. Idza maridul abdu aw safaro, jangan mengeluh karena sakit. Jangan mengeluh karena sulit. Jangan mengeluh ketika sakit, ketika diberi, jangan mengeluh. Karena apa kata Allah? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shalihan. Ya buat sakit gua enggak bisa ngaji lagi kan. Ya buat sakit biasanya gua ngaji itu bisa sampai khatam sekian kali, satu hari satu juz apa centek. Ya gua sakit sekarang. Enggak usah keluh. Enggak usah mengeluh. Nikmati sakit dan sulit, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bersabar, ibu akan mendapatkan pahala yang tak terbatas nilainya. Jadi orang sabar itu pahalanya unlimited, nggak ada kuotanya, nggak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa kata Rasul? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shalihan. Ketika sakit, maka dia tetap akan ditulis bagaimana apa yang dia pernah kerjakan ketika dia sehat. Maka manfaatkan sehat untuk bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah demikian, itu menjadikan sebuah stok. Sakit, ibu ada cadangan ketika sehat. Apa kata Rasul melihat di sini? Ketika sakit tetap dicatat sebagaimana ibu pernah beramal yang begitu hebat di waktu sehatnya. Tapi bagaimana kita akhirnya ketika sakit tidak mengeluh? Karena apa? Waktu sehat, ya kita tidak pernah mengeluhkan waktu sehat. Yang ada malah, masa Allah ke masjid waktu sisa. Lagi di mana? Gua maaf ya, gua nggak bisa ngaji hari ini. Gua masih di Jawa. Emang di mana? Gua habis darimu. Gua lagi di Jogja ini. Siapa yang di Jogja? Bukan nggak boleh jalan-jalan dalam artinya jangan sampai kenikmatan tersebut melalaikan yang akhirnya kesehatan itu terisi dengan sia-sia tanpa isi yang luar biasa di hadapan Allah untuk ibadah. Karena apa tadi? Ternyata ibadah di waktu sehat itu bisa menjadi sebuah tabungan apabila Anda sakit. Ketika sakit tetap dicatat sebagaimana apa yang pernah dia kerjakan waktu sehat. Paham tuh? Berarti semangat. Jangan sedekah nunggu tua. Jangan kemudian beramal beribadah hebat nunggu apa? Tua. Kalau disampaikan masa tua, kalau ternyata nggak ada, nggak tahunya tiba-tiba dijemput. Jangan dulu ya Allah, jangan sampai kesini dulu ya Allah jemputannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tadi beramal waktu sehat itu merupakan tabungan stok apabila ternyata di
Allah akan tetap catat sebagaimana apa yang telah dikerjakan waktu sehat. Maka kalaupun datang sakit, gak usah ngeluh, nikmati saja, berbuat saja, beribadah saja semampunya. Kalau kemudian kurang mampu, ya anggap kemarin sudah punya tabung. Ya, jangan seperti simpulan datang ke Allah cuma lagi butuh doang, maka kalau kebutuhannya sudah diberikan, dia tidak datang lagi. Karena Rasulullah idza qadatu sholatu minal laili min waja'in aw ghairi shalla minan nahari sintai asyarata raka'atan. Ini dalam rangka apa? Menyatakan kepada kita, ayolah amal-amalan itu terus dijaga. Masa sakitmu kamu jaga ketika masa sehatmu. Masa sulitmu itu kamu jaga di waktu masa senangmu. Ketika berlimpah, ayo jangan hanya dibuat untuk sekedar memuaskan nafsu. Akan tapi kemudian kita jadikan semua itu fasilitas ibadah agar ketika masuk ke masa-masa kurang produktif, tidak produktif lagi, udah nggak dapat gaji lagi, misal, masa Allah kita pernah punya stok, waktu dapat gaji sebagiannya kita gunakan untuk aku insya Allah catat kemudian ketika di masa-masa tadi kurang, nggak produktif lagi, nggak gajian lagi, nggak usah ngeluh, semua ada masanya, semua ada apa? Ada masanya. Karena Rasulullah idza qadatu sholatu, kata Rasul, kalau kemudian tiba-tiba kalian terlewat sholat malam, bisa jadi karena sakit, ya, ataupun sebab yang lainnya. Sebab yang lainnya berarti sebab yang syar'i, ya, bukan sebab karena kemana. Males, gitu ya, bangun mau mandi, cuman doang, habis itu naik lagi, tarik selimut lagi. Ya Allah, kita udah di penghujung waktu. Apa kata Rasul? Rasulullah menggantinya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ketinggalan sholat malam, mungkin karena lelahnya, karena capeknya, kemudian tidak terbangun, padahal itu alarm gitu ya. Kemudian alarmnya diambil, cepat matiin. Yang ada kan buat impuk nih adanya. Ganti di siang harinya 12 rakaat. Berarti diganti dengan sholat sunat duha 12 rakaat. Itu sama sebagaimana kalian sholat malam. Kalau kita sholat duha 12 rakaat, berarti sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar. Itu juga jumlahnya berapa tadi? 12. Jadi kalau misalnya terlewatkan sholat malam, ganti sholat tersebut di siang hari sebanyak berapa tadi? 12 rakaat. Sholat duha 12 rakaat, atau tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Alhamdulillah, selesai